Ya, kalau Anda saat ini mungkin kesulitan keuangan, ya bahkan Anda saat ini mungkin banyak hutang atau bisnis Anda sedang terpuruk dan sebagainya, apa yang harus Anda lakukan dan biasanya apa yang saya sarankan untuk klien saya lakukan? Ya, karena this is very important for you to action, because if you don't do anything, ya, it won't happen to your business, ya, nggak akan ada terjadi apapun. So you need to do some action dan the right action, ya. Yang pertama pastinya kalau kita sedang kesulitan keuangan dan sebagainya, kita harus belajar terus, ya, sebagai menjadi seorang murid, menjadi seorang student yang bisa belajar terus, ya. Saat kondisi dimana saya waktu itu sudah berapa lama ya, mungkin sudah 30 tahun yang lalu, ya, sekitar 25 sampai 30 tahun yang lalu, saat saya tidak punya uang, apa yang saya lakukan? Ya, saya cari kerja. Cari kerja di mana? Cari kerja di perusahaan-perusahaan yang cukup punya nama, ya, cukup besar, tapi juga dia meng-hire atau membuka lowongan untuk para student. Saat itu saya berkesempatan untuk bisa bekerja di sebuah restoran Prancis, ya. Restoran Prancisnya dia punya franchise di beberapa tempat dan saya bekerja di situ sebagai seorang kitchen boy. Ya, kitchen boy ya cuci piring dan sebagainya. Tapi di situ saya belajar, oh ternyata di dalam sebuah restoran sistemnya seperti itu. Ya, begitu ada piring masuk langsung di set di dalam satu sistem, masuk ke sini, stepnya masuk ke sini, masuk ke dishwasher dan sebagainya, nanti piring besar, piring kecil dikelompokkan dan sebagainya. Itu ada step-stepnya. Jadi di situ saya belajar, bukan hanya saya bekerja sebagai kitchen boy, tapi saya bekerja tentang sistem di dalam restoran Prancis ini. Dan saya bersyukur ternyata, oh inilah yang namanya restoran Prancis yang world class. Ya, piringnya berbeda, setiap makanan punya satu klasifikasi piring tertentu, sendoknya berbeda, garpunya berbeda, tempat untuk cuci piringnya berbeda. Saya belajar, oh begini loh, sabun-sabun cucinya pun berbeda. Ternyata, ya, restoran-restoran world class itu ternyata bukan makanannya saja yang enak, tapi behind the scene, belakangnya, itu juga keren banget. Dan situ saya belajar sistem. Di samping saya juga mendapatkan income, ya. Income adalah one thing, it's a bonus, ya. Tapi yang saya belajar tentang sistemnya, orang-orang yang ada di dalam restoran tersebut, saya tahu begini-begini posisinya apa. Saya nggak belajar tentang manajemen tim di atas, tapi di dalam level operator di bawah, ya. Kitchen boy, sesama kitchen boy, cleaning service, waitress, dan sebagainya. Saya belajar itu semua. Jadi langkah pertama, begitu kita tidak punya uang ataupun kita saat ini sedang terpuruk, cari kerja. Atau cari pekerjaan yang membuat kita belajar bukan hanya dapat uangnya, tapi belajar sistemnya. Kalau Anda bisa bekerja di perusahaan ataupun di McDonald's misalnya salah satunya, boleh. Ya, McDonald's mungkin meng-hire beberapa karyawan atau calon karyawan yang mungkin fresh graduate, ya, dan sebagainya. Bisa jadi Anda belajar di sana. Ya, bagaimana cara sistem di dalam perusahaan tersebut. Yang penting Anda belajar sistemnya. Jadi be a student. Ya, belajar lagi. Banyak course-course online yang juga Anda bisa belajar. Kalau nggak punya uang gimana, Coach? Ya sudah, cari yang gratis dulu. Tapi Anda belajar. Ya, tapi saran saya sih bagusnya Anda bekerja lah. Supaya Anda bisa mendapatkan uang juga. Ya, bekerja di perusahaan yang sistemnya bagus. Ya, perusahaan sudah besar tapi dia cari fresh grade. Atau yang no experience, yang belum pernah pengalaman bekerja, Anda cari itu. Melamar ke sana. Itu langkah pertama, ya. Langkah kedua, ya, kalau Anda sudah punya bisnis dan Anda terlanjur menjalankan bisnis tapi saat ini bisnisnya mungkin terpuruk, ya, tidak baik dan sebagainya karena kondisi, ya, keuangan Anda dan sebagainya. Nah, Anda harus punya mindset tetap menjadi seorang entrepreneur. Apa itu bedanya antara entrepreneur dan bukan mindset entrepreneur? Antara entrepreneur sama mindset entrepreneur bedanya begini. Jadi kalau Anda memiliki mindset entrepreneur, ya, saya tuh tidak akan menyerah. Misalnya saya dulu bekerja. Saya juga dulu begitu. Saya bekerja di dalam sebuah perusahaan. Ya, bekerja dengan waktu saya, energi saya, semua saya luangkan untuk pekerjaan saya. Memang di situ karir saya bisa meningkat, ya. Tapi di titik tertentu saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan tersebut, saya buka bisnis sendiri. Ya, setelah saya buka bisnis sendiri, saya coba. Memang waktu menjalankan bisnis itu tidak ada kepastian. Pada saat saya bekerja sebagai employee, sebagai profesional, nggak ada yang salah by the way, ya. Kalau Anda happy di sana, it's okay. Ya, Anda mendapatkan income setiap bulan fix, it's okay. Tapi kalau Anda merasa ada sesuatu yang harusnya saya bisa lakukan lebih, ya, which is jadi entrepreneur. Nah, entrepreneur itu tidak ada kepastian. Ya, di dalam bisnis tidak ada kepastian. Kadang-kadang bisa turun drastis dan sebagainya. Tapi Anda bisa prediksi. Memang tidak ada kepastian setiap bulan Anda bisa mendapatkan uang yang sama. Tapi Anda bisa prediksi. Nah, mindset entrepreneur adalah don't quit.
Di saat Anda, waduh susah banget ya jalan bisnis dan sebagainya, mending balik lagi deh ke waktu saat jadi karyawan atau bekerja lagi. Ya boleh saja, tapi mindset entrepreneur bilang, saya harus terus jalan. Don't quit, terus. Saya cari tahu ini. Ada beberapa pengusaha yang saya coach langsung. Ya, dia bilang begini, coach, aduh saya pusing nih, kena pandemi nih, bisnis saya menurun, customer saya dan sebagainya, saya di bisnis travel dan sebagainya. Karena waktu itu travel lagi sangat-sangat down sekali. Dia akhirnya tidak menyerah. Ya, saya motivasi, saya kasih buka pikiran, wawasan dan sebagainya. Dia tidak menyerah, masuk ke bisnis makanan, bisnis roti. Sekarang saya sudah punya, saya bangga sekali, saya bersyukur melihat klien saya saat ini sudah punya banyak cabang di Indonesia dengan rotinya. Nah, itu keren banget. Jadi itu adalah mindset entrepreneur. Saya tidak menyerah. Saya lanjut terus, saya jalan lagi, jalan lagi, tidak menyerah. Ya, kondisi begini, kondisi begitu, susah ini, susah itu, terus maju. Jadi dalam mindset entrepreneur adalah saya selalu harus pasti bisa, pasti ketemu jalan keluarnya. Itu mindset entrepreneur. Ya, jadi saya akan cari terus, dan saya tidak akan kembali ke jalan lama. Ya, saya akan maju terus, melangkah lagi, tentunya dengan cara yang benar. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, ya Anda harus cari mentor. Harus cari seseorang yang bisa bantu Anda, yang mungkin sudah lalui itu, yang sudah melewati itu. Mentor belum tentu harus coach ya. Bisa jadi mungkin seorang guru, atau bisa jadi seorang yang sudah pernah melalui kondisi yang dimana Anda juga pernah Anda yang mengalami seperti ini, dan dia sudah mengalami ini, Anda belajar dari dia. Cari waktu ketemu, belajar dari dia. Bagaimana caranya melewati ini. Anda cari mentor. Ya, boleh cari coach, boleh ya, cari mentor. Mentor adalah orang yang sudah lewatin, sudah been there, done that, ya. Coach mungkin penting, tapi mentor juga lebih penting. Saya sudah melalui ya berbagai ya naik turun dan sebagainya. Saya sudah jadi entrepreneur sejak 25 tahun yang lalu. So now I'm a global entrepreneur. Not only I'm a coach ya, I'm also a global entrepreneur. Jadi saya punya bisnis ada yang sampai ke luar juga ya. Saya saat ini punya partner bisnis di Hong Kong. So I'm a global entrepreneur. So this is my business ya. Jadi saya sudah jalanin ini ya. Saya quit dari my job itu 25 tahun yang lalu. So now I'm a global entrepreneur ya. Jadi saya sudah lewatin itu ya. Saya juga bantuin klien saya karena saya sudah lewatin itu ya, berdarah-darahnya bangun bisnis dari nggak punya karyawan, dari nol karyawan, dari mulai saya bangun dari nol, bahkan dari minus saya pernah jadi profit, terus langkah terus sampai bersyukur saya bisa bagikan di dalam YouTube channel ini ya. Saya punya visi adalah saya ingin me-re-educate ya, memberikan re-education kepada lebih dari 10 juta entrepreneur di dunia, bukan hanya di Indonesia. So this is my goal ya. Saya belajar terus, saya juga punya banyak mentor yang saya bisa belajar dan saya bisa langsung action ya. Nomor 3. Nomor 4, kuasai 5 simbol jari ini. 5 simbol jari. Jadi kalau Anda belajar ya, ada 5 simbol. Jari pertama nih, ibu jari. Ini namanya thumbs. Thumbs ini menunjukkan karakter Anda sebagai seorang entrepreneur. Saya tuh karakternya gimana? Saya karakternya kuat. Ya, saya karakternya tegas. Saya karakternya bisa maju. Saya karakternya tidak menyerah. Saya karakternya no complain. Ya, saya karakternya terus ya. Nah, persisten. Itu ini nih. Your thumbs. Jadi menunjukkan karakter Anda. Apalagi kalau Anda sebagai seorang entrepreneur, ya, Anda karakternya seperti apa? Kalau ibaratnya misalnya sebagai binatang atau apa ya, binatang kan ada yang karakternya lemah gemulai, boleh juga terserah Anda ya. Ada yang strong ya, kuat itu kan, gagah, itu karakter Anda. Ya, kalau Anda jalankan bisnis, Anda ketemu orang, Anda profesional, karakternya seperti apa? You have misalnya your style, your karakter selalu Anda on time, selalu Anda tegas, selalu Anda bisa secara communication skill Anda bagus, itu karakter Anda. Dan orang lihat itu sebagai seorang entrepreneur, ya, ketepatan waktu, kegesitan, ya, respons yang begitu cepat dan sebagainya, itu salah satu karakter, itu thumbs, thumb, ya, ibu jari. Yang kedua adalah telunjuk, artinya fokus. You need to focus, ya. Di dalam bisnis kita perlu fokus, satu yang kita fokus tapi itu kuat. Kalau Anda lihat semua business owner yang sukses berarti dia fokus satu hal, ya. Apple, Steve Jobs fokus, ya kan. Bill Gates fokus, Walt Disney fokus. Fokus ke satu hal yang Anda passion. Fokus ke satu hal yang benar-benar Anda kuasai. Fokus ke satu hal yang benar-benar Anda merasa di situ punya strength. Jadi fokus ya. Kalau Anda punya banyak bisnis boleh nggak? Ya boleh saja. Tapi fokus dulu satu yang sampai itu berhasil dulu. Baru kita boleh diversifikasi bisnis. Jangan dua-duanya jalan tapi ini enggak itu enggak. Jadi fokus. Kalau saya sebagai seorang pemilik bisnis, saya tuh sifatnya gimana sih? Ya saya mungkin tidak cheating.
saya tidak bohong, saya tidak curang, saya tidak ingin punya hati yang kurang baik, itu ya artinya jari manis ini. Jadi your sifat, perilaku, behavior, saya tidak mungkin membohongi klien saya, tidak mungkin membohongi customer saya, tidak mungkin membohongi partner saya, tidak mungkin membohongi tim saya. Ya, itu karakternya, ya, sifatnya. Beda aja dengan pertama, ya pertama berarti karakter yang kuat. Yang ini adalah karakter yang mungkin kita bisa jadi tergoda ataupun jatuh ya ke dalam karakter yang mungkin negatif, ya, bohong atau mungkin kita curang dan sebagainya. Oke, ya. Nah, ini jari manis itu tentang relationship. Jadi bagaimana kita membangun relationship dengan partner, dengan tim, ya bahkan dengan keluarga, ya hubungan kita dengan istri, dengan suami seperti apa. Biasanya kalau hubungan dengan suami istri baik, dengan anak-anak baik, dan sebagainya, dengan keluarga baik, biasanya bisnisnya juga baik. Karena berhubungan dengan tim, dengan partner, ya, dengan shareholder, itu juga akan baik. Jadi jari manis menunjukkan adalah relationship Anda, skill relationship Anda, skill people skill Anda. Bagaimana people skill Anda, relationship Anda dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan suami istri, itu baik. Itu menunjukkan Anda punya karakter sebagai seorang leader, sebagai seorang entrepreneur yang memiliki relationship yang baik dengan semua, ya mungkin nggak semua orang, beberapa orang yang memang Anda harus berhubungan dengan mereka, dengan tim Anda, dengan vendor, dengan supplier, dengan bos Anda atau atasan Anda mungkin, atau juga dengan partner, ya, shareholder dan sebagainya. Itu hubungan baiknya seperti apa? Ya, people skill itu penting. Nah, nomor kelingking atau jari kelingking, ya. Nah, ini adalah menunjukkan keunikan Anda. Jadi kalau Anda punya bisnis, Anda punya keunikan apa di dalam bisnis Anda? Ya, Domino Pizza salah satunya. Dia punya keunikan apa? Dia memberikan garansi kalau pizza tidak di-deliver dalam waktu 30 menit. Ya, bahkan semua sistem di dalam perusahaannya fokusnya ke sana. Ya, fokusnya ke bagaimana kita memberikan service delivery 30 menit atau kurang, ya, dan bisa digaransi. Jadi kalau dikirim lebih dari 30 menit maka pizzanya gratis. Ya, salah satu pengiriman DHL dan sebagainya, dia mengirim sampai ke alamat yang paling detail di bawah sampai terkirim. Mau dikirim apapun bisa nyampe dan sebagainya. Itu contoh saja, ya, tapi itu semuanya ke sana. Ya, dan semua sistem, semua internal management arahnya fokusnya ke sana. Jadi keunikan apa yang Anda miliki di dalam bisnis Anda sehingga itu semua entire company Anda menuju ke sana. Jadi ini keunikan, keunggulan, satu hal yang betul-betul sangat unik dan sangat spesial di bisnis Anda apa dibandingkan dengan kompetitor lain, ya, supaya di situ Anda punya satu keunikan tersendiri, right? Itu. Nah, itu nomor 4, ya. Dan nomor 5 adalah Anda juga harus selalu bisa belajar untuk research. Jadi zaman sekarang research itu sangat-sangat dibutuhkan. Waktu kita sekolah, ya, kalau kita lihat orang lain disebutnya nyontek, betul ya? Tapi kalau di dalam bisnis itu namanya market research. Jadi kalau Anda saat ini punya bisnis, tentunya Anda selalu harus research. Jangan sampai Anda terlena dengan keberhasilan Anda, terlena dengan kesuksesan Anda, tiba-tiba Anda tidak research, ke-disrupt dengan perusahaan lain. Ya, ada banyak kejadian. Nokia pernah terjadi seperti itu, BlackBerry pernah kejadian seperti itu. Ini saya cuma bilang bahwa ini adalah fakta, ya, yang terjadi seperti itu. Mereka sudah jaya bertahun-tahun, tapi mereka mungkin saya tidak menjudge, ya, mungkin tidak research atau research tapi kurang optimal. Bisa jadi seperti itu. Karena ada beberapa kompetitor yang mungkin nggak kelihatan. Nah, ini Anda harus sangat-sangat aware. Jadi contohnya misalnya Anda punya bisnis, bulan ini omsetnya sangat baik sekali, bulan depan sangat baik. Misalnya Anda saat ini punya bisnis, ya, wah, karena Anda duluan, Anda yang pertama, misalnya Anda punya bisnis masker deh, contoh. Ya, Anda di situ yang pertama karena belum banyak orang yang punya masker dengan gaya desain Anda dan mungkin gaya stylenya Anda belum punya. Jadi pada saat Anda launch pertama kali itu Anda nomor 1 dan semuanya ke sana. Wah, Anda mendapatkan omset bagus di bulan itu. Nah, di bulan berikutnya menurut Anda kira-kira ada nggak kompetitor yang ingin juga meniru yang seperti Anda buat? Pasti bisa. Jadi bulan kedua mulai ada kompetitor, bulan ketiga mulai lebih banyak, bulan keempat mulai lebih banyak lagi. Nah, kalau Anda tidak lihat mereka, ya, bisa jadi bulan kedua, bulan ketiga makin lama makin turun. Kenapa? Karena orang lain berusaha menciptakan atau berusaha meniru, ya, ada jurus namanya ATM kan, amati, tiru, modifikasi. Dan itu ternyata banyak dilakukan dan sudah dilakukan oleh banyak bisnis. Dan Anda kalau tidak meriset itu, lama-lama bisnis Anda akan turun. Bukan karena kondisinya, tapi karena you don't research well, you don't improve your business well. Akhirnya lama-lama omset kita makin turun. Dan tidak sadar, akhirnya mungkin kalau nanti ada kompetitor yang punya budget marketing lebih besar,
punya modal lebih besar, mereka marketing gencar-gencaran, bisa jadi kita kedisrupt mungkin. Atau mungkin dari bawah, secara dari dalam gitu kan, macam-macam caranya bisa dilakukan. Jadi harus lakukan research. Anda harus bisa lihat ke depan, harus bisa prediksi bagaimana caranya supaya saya bisa minimal omset saya setiap bulan sama lebih kurang, more or less ya. Bisa diprediksi nggak? Ya bisa. Kenapa? Anda punya strategi-strategi yang pernah Anda lakukan lagi, bahkan Anda improve dan Anda research. Seharusnya omsetnya bisa Anda prediksi bahkan 2 bulan, 3 bulan ke depan dan sebagainya. Right? So, ada 5 hal yang tadi saya sudah sampaikan kepada Anda. Kalau saat ini mungkin kondisi bisnis Anda sedang terpuruk, sedang kurang baik, keuangan Anda juga mungkin bermasalah, ya, Anda bisa lakukan 5 hal ini.